Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7A dan 7B. Gimana kabar pagi hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Untuk kelas 7A dan 7B ya, kemarin kita telah membahas tentang apa? Perbandingan senilai. Nah, sekarang kita lanjutkan materinya, yaitu perbandingan berbalik nilai. Masih ingat kemarin perbandingan senilai? Apabila jumlahnya besar, nilainya juga besar. Kalau senilai ya. Nah, kalau jumlah bendanya itu kecil, berarti nilainya juga kecil. Nah, sekarang berbeda. Kita balik perbandingan berbalik nilai. Yaitu di bukumu sudah ada ya. Jika jumlah suatu benda itu besar, berarti nilainya itu semakin kecil. Kebalikan. Nah, apabila jumlah suatu benda itu kecil, nilainya besar. Gitu. Nilainya makin besar. Nah, lebih jelasnya kita ke contoh ya. Didengarkan atau bisa ditulis contoh soalnya di bukumu karena tidak ada contoh soal. Saya ambilkan di Google. Seorang ibu membagikan kue kepada 28 anak. Saya ulangi, seorang ibu membagikan kue kepada 28 anak. Masing-masing anak mendapatkan 4 potong kue. Ya. Jika kue itu dibagikan kepada 16 anak, berapa banyak kue yang diterima masing-masing anak? Saya ulangi ya. Seorang ibu membagikan kue kepada 28 anak. Diketahui apa? Banyak anak. Contoh ya. Banyak anak. 28 anak. Masing-masing anak mendapatkan 4 potong kue. Mendapatkan 4 potong kue, berarti banyak roti. 4 potong. Nah, yang ditanyakan, jika kue itu dibagikan kepada 16 anak. Nah, jika anaknya itu 16 anak. Nah, kira-kira berapa potong masing-masing anak yang diperoleh? Nah, kamu bayangkan kalau 28 anak itu masing-masing mendapat 4 potong. Nah, jika anaknya lebih sedikit, otomatis bagian rotinya semakin banyak. Iya ya. Nah, caranya yang diketahui, yang sudah diketahui 28 per yang ditanyakan kali banyaknya roti. Dicoret 1 dibagi 4 ya. Coret bagi 4 dapat 4. Nah, 28 dibagi 4 7. Nah, 7 potong. Nah, itu namanya contoh soal berbalik nilai, perbandingan berbalik nilai. Saya ulangi ya. Jika banyak anak 28 anak, itu masing-masing mendapat 4 potong roti. Nah, apabila anaknya itu 16 anak, berapa potong roti yang diperoleh masing-masing anak? Nah, berarti kan semakin banyak jumlah anaknya, potongannya kecil, ya kan? Nah, anaknya sedikit, anaknya lebih sedikit daripada yang diketahui. Berarti kalau anaknya sedikit, kan bagiannya kan semakin banyak, ya kan? Nah, dicari yang diketahui 28 per 16 kali 4. Disederhanakan, dibagi 4, 1 dibagi 4, 4. 28 bagi 4, 7 potong. Jelas ya? Terus contoh lagi, biar jelas. Nah, didengarkan sambil menyimak videonya ya. Nah, karena contoh soalnya di
modulmu tidak ada, saya ambilkan di lainnya. Yang kedua, sebuah panti asuhan mempunyai persediaan beras yang diperkirakan cukup untuk 30 anak selama 20 hari. Nah, berapa hari beras itu akan habis jika penghuni panti asuhan bertambah 10 anak? Ya, saya ulangi pertanyaannya. Contoh soalnya, sebuah panti asuhan mempunyai persediaan beras yang diperkirakan cukup untuk 30 anak selama 20 hari. Nah, berapa hari beras itu akan habis jika penghuni panti asuhan bertambah 10 anak? Ya, diketahui apa? Banyak anak. Terus waktu ya, banyak anak. Kalau 30 anak akan menghabiskan beras persediaan beras selama 20 hari. Nah, pertanyaannya, berapa hari beras itu akan habis jika penghuni panti asuhan bertambah 10 anak? Berarti jadi berapa ini? Mulanya kan 30 ditambah 10, berarti 30 tambah 10 40. Berapa hari? Nah, kira-kira cepat habis apa lama habisnya? Kira-kira semakin lama apa semakin cepat habisnya? Kalau 30 anak itu habisnya 20 hari. Nah, kalau tambah 10 berarti kira-kira lebih cepat apa lebih lama? Lebih cepat ya, karena penambahan anak 10 ya kan? Nah, caranya gimana? Yang sudah diketahui, 30 per 40 kali 20 sama dengan coret 1, coret 2, ya kan? 30 dibagi 2 15. Nah, gitu caranya. Jelas ya? Saya ulangi. Kalau 30 anak itu habisnya 20 hari. Kalau penambahan 10 berarti anaknya menjadi 40 ya. Berarti 40 berarti kalau semakin banyak anaknya berarti persediaan beras akan cepat habis, ya kan? Yaitu 15 hari. Bisa membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai? Kalau senilai kemarin yang ditanyakan itu per yang diketahui kali yang diketahui. Kalau berbalik nilai dibalik yang sudah diketahui per yang ditanyakan kali yang sudah diketahui. Itu caranya. Jelas? Terus kalau di bukumu ini misalkan untuk lebih jelasnya ya, kamu kerjakan LKS-mu uji kompetensi yang A 1 sampai 1 sampai 10 ya, 1 sampai 10. Untuk uji kompetensi 1 sampai 10 itu tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai ya. Kamu kerjakan dengan contoh soal yang sudah ada.
Terus ditambah lagi yang B 1 sampai 5. 1 sampai 5 saja. Dan yang C nomor 1 saja. Jelas ya? Biar kamu lebih jelas, lebih paham, kamu pelajari lagi tadi ya yang sudah Bu Titin jelaskan tentang contoh soal perbandingan berbalik nilai. Tadi sudah dicatat ya? Sudah ya? Nah, kamu kerjakan di rumah atau di pondok untuk latihan lebih paham. Kerjakan uji kompetensi 1 sampai 10 dan B 1 sampai 5 dan C nomor 1 saja. Jelas ya? Semoga pada hari ini apa yang Ibu Titin jelaskan dapat kalian mengerti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.